What the noise? Gue ya? Ya kalau ada yang mau audisi sebagai home band kita silakan. Ya, lu main drumnya jelek banget. Iya makanya kita butuh home band. Itu drummer. Hah? Iya. Home Drummer band. band. Home band mas, home band. Home band. Home band. Sayang mas acara kayak gini punya home band gitu. Dipertimbangkan ya mas, dipertimbangkan ya mas. Pasti gagal ya berarti. Gagal. Kita coba lagi. Coba lagi. Ulang lagi. Udah. Udah mas. Sekarang les dulu sana. Kalau ulang lagi buang-buang waktu. Waktu untuk dia lagi. Iya buang-buang waktu. Apa kabar nih Mas Haji? Puji Tuhan, baik mas, Baik, Rahayu. Asik. Gimana nih kesibukannya apa? Kesibukannya menyambut hari Idul Fitri mas ya. Pasti tidak puasa. Ya. Ya karena saya juga menghormati teman-teman yang berpuasa, jadi saya tidak berpuasa mas, Tidak supaya berpuasa. pahalanya bisa dibagi-bagi kan. Betul. Kalau saya berpuasa, puasanya nanti saya semua, nggak enak saya mas. Sibuk masih seperti biasa mas, masih di Black NJ, masih di Down for Life, masih di Belukar, masih di Rockin Solo, Rockin Solo ya. dan masih di What the Noise. Project solo R&B aman mas? Solo R&B terpaksa sih saya hentikan dulu mas. Oh hentikan ya. Karena ternyata saya tidak mampu mas. Saya pengen banget tapi kayaknya itu seperti matematika mas. Saya tuh suka buat matematika mas, cinta kadang-kadarnya. Tapi matematika nggak cinta sama saya. Nggak cinta. Jadi Sama juga soal R&B itu saya suka banget soal R&B ya. Iya. Tapi saya ngomong aja fales mas. nggak apa-apa. Mas. Orang itu kan diciptakan beda-beda. Iya. Kamu mungkin kuatnya di fitness. Di fitness saya juga nggak kuat. Biasa aja untuk sehat aja mas. Buat Faktor sehat aja. usia ya. Oh. Untuk mengatur kadar purin dalam tubuh supaya asam urat itu nggak kambuh. Orang tua mulai ketawa sih. Tapi latihan masih mas rajin. Selama bulan puasa ini sekali lagi saya menghormati teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Saya juga beristirahat juga mas. Karena nggak enak mas nanti pas selesai pas lebaran badan saya lebih jadi daripada teman-teman saya kan. Iya, benar. Ya udahlah saya istirahat Menghormati dulu. aja ya. Menghormati. Menghormati ya. Sama saya juga istirahat. Iya. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Iya. Anak-anak gimana Mas kabarnya? Saya belum punya anak mas. Enggak, maksudnya anak-anak Rockin. Anak-anak ini bandmu. Anak-anak ini Oh, main dan for for life. life. Anak-anak ini mas. Kan Oh, Latif, iya. Latif kemarin baru operasi tuh ya. Iya, Latif hari Senin kemarin operasi. Apa namanya kayak benjolan di tangan ya, ganglion mas ya. Ganglion. Apa tuh? Kayak ada semacam tumor jinak gitu di pergelangan tangannya dia gitu. Tapi Jadi dia itu kok emang- ada aja ya penyakitnya ya Mas. Waktu itu kan ada asam urat ya kalau nggak salah. Kalau asam urat tuh nggak ada aja mas, itu kayak ketika umur di atas 35 itu sudah wajar. Enggak, maksudnya si Latif. Iya, Latif sih kayaknya banyak pikiran sih ya dia ya. Pikirannya jadi ke tangan. Iya. Jadi itu operasi dan dia harus beristirahat pemulihan sekitar 2 bulan gitu mas. Jadi pas lah dia nggak bisa ikut Piala Dunia, mungkin dia udah bisa bermain di Piala Dunia Qatar nanti. Bisa. Semoga ya. Amin. Bisa, amin. Amin. Cepat sembuh kakak Latif. Iya, kita doakan semoga cepat sembuh. Tapi saya curiga jangan-jangan tuh alasan dia nggak mau main drum dulu ya. Lagi fokus jadi Iya, bapak-bapak. jangan mas, gitu aja tadi udah meleset mas, jangan sih. Tapi ya kalau anak-anak teman-teman Down for Life yang lain masih baik-baik aja. Kayak Rio sekarang lagi sibuk jual beli tanah. Mantap. Iya, Mantap. bukan maksudnya tanah-tanah di tempat dia dijual. Tapi dia beli lagi. Dipot-potin gitu. Dipot-potin. Isa kemarin juga usaha lontong sayurnya. Dia aneh, orang Wonosari tiba-tiba bikin lontong sayur Padang. Mukanya aja udah sok-sokan dia jadi orang Padang kan. Namanya jadi Uda Kandar. Ya nggak cocok, jadi usaha itu kayaknya tutup sebelum berkembang. Kemudian dia kemarin bilang saya pengen bikin klinik kecantikan. Saya lebih khawatir lagi mas dengan bentuk dia seperti itu bikin klinik kecantikan. Sebenarnya istrinya karena dokter gitu. Tapi kemudian kita bilang kalau bikin klinik kecantikan kamu jangan sekalipun datang ke klinik itu. Orang nggak akan percaya kalau klinik kecantikan ini bagus kalau ada dia. Iya betul. Iya kalau Oh iya Matius. betul. Dibetulin gitu. Iya betul. Saya langsung ke bayang kumisnya sama jenggotnya. Nafsu ya. Nafsuin. Si Matius masih sibuk ngajar dan anaknya baru kemarin Iya, lahir kan. lahiran. Anaknya juga makin besar juga. Untung lah makin besar ya. Makin besar. Kalau makin kecil serem sih. Makin besar. Ini kan manusia bukan jenglot. Jojo juga sibuk dengan usahanya di Solo.
Adria baru nonaktifkan Instagram kemarin. Adria, Kenapa? Ya, apa? Kenapa Mas? Dan Galau, dia galau lagi lagi. video call sama pacarnya, kemudian lihat Instagram cewek-cewek. Ah. Di kacamatanya kebayang kelihatan. Ya. gitu. Langsung dia gua nonaktifin dah. Ya, Oh, lagi video call tapi dia ngeliatin Instagram gitu. Instagram cewek-cewek. Kelihatan di kacamatanya kan. Kamu lihat apaan Mantul, tuh? iya. Mantul. Ya dia harus banyak bertanya lah. Pakai kacamata yang Bolong. mungkin iya. Bolong. Aduh, bolong. Ya begitulah kegiatan kami selama bulan Ramadan ini mengisi. Oh iya, jadi member terbaru Don for Life ada Adria ya sekarang ya. Ya tapi karena dia nggak punya Instagram kita mikir juga ya. Gak bisa di-tag ya? Gak bisa ditekin. Nggak bisa tapi nggak apa-apa lah. Seru orangnya soalnya. Iya. Yang penting bercandanya masuk. Asik. Ngebandnya seneng. Iya. Yang penting satu frekuensi katanya. Betul. Kata anak sekarang kan satu frekuensi gitu kan ya. Frekuensi. Iya, katanya gitu. Katanya. Kalau ini gimana Mas review-review makananmu Gali Pawon? Gali Pawon selama pandemi ini agak susah kemarin pergi-pergi Mas ya. Kan nggak enak tuh. Gali Pawon, kemudian makanannya kan GoFood. Kan dibungkus gitu kan ya. Bentuknya secara estetik nggak enak. Di foto itu jelek. Sekali lagi saya juga nggak bisa foto. Jadi sering yang motoin tuh pacar saya kadang. Kalau nggak teman-teman yang ngirim gitu. Karena ternyata saya foto ini emang bukan bakat saya. Fotografi, bakat saya fotokopi Mas. Fotokopi. Jadi masih udah berapa bulan nggak jalan sih Mas. Karena kemudian ya belum dapat mood lagi Mas. Meskipun udah tadi kayak makan nih, bakmi tadi bawah. Wah ini Gali Pawon asik, udah terbesit gitu ya. Iya. Tapi udah suara habis. hati. Tapi udah habis. Pas mau Mas Boni mau makan, mau saya foto dulu tuh. Tapi nggak sempet juga. Nanti lah Mas, habis Lebaran kayaknya pas ya. Siap-siap. Pas bisa. Mungkin kita bisa bareng ya. Iya. Terus kalau ini Mas rekomendasi makanan apa aja Mas? Kalau Mana Mas? Lima rekomendasi. Di mana di Ja- Jakarta seluruh Di dunia? Jakarta lah. Di dunia. Ini aja lah. Kalau Jakarta aja kayaknya nggak asik Mas. Aji kan suka keliling-keliling kan. Iya. Di Jawa lah Mas. Oke, haram atau halal? Haram halal. Ya, makanan favorit saya lah sepanjang masa gitu Mas ya. Iya favorit Mas Aji lah. Sepanjang masa itu ada babi Yordan. Itu di Solo. Itu kayak babi masak kecap gitu Mas. Kemudian dibikin nyemek, pedes manis gitu. Mantap. Wah, dan jadi ya masak kecap tapi beda masak kecap dengan yang ada di sini. Jadi kayak langsung dimasak dia dimasaknya pakai arang ya. Jadi yang low gitu. Kemudian babinya juga fresh gitu dan harganya yang masuk akal Mas. Oke. Oh, murah. Ya, 20.000 sama minum. 20.000. Sama nasi. Murah. Murah banget. Murah banget itu. Karena di Solo. Di Solo. Solo itu penghasil babi itu banyak di Solo Mas. Oh. Peternakan babi itu banyak kan di Solo. Itu nomor 1 babi Yordan. Pasti banyak kan di Solo Mas ya. Iya, Ya, nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa Mas, siapa tahu nanti kita Kan what the Solo noise masih ke Solo. Pulau Jawa. Kan siapa tahu kalau kita berangkat ke Rockin Solo nih, ada wah ini. Tadi udah ngomongin dikit ya. Oke, itu Bagus terus juga ada bridgingnya. nasi sayur bayam, kemudian pakai kulit ayam goreng kering gitu. Di tempat makan namanya Bu Joko Bu Joko. Ini Solo juga Mas. di Solo. Itu juga brengsek tuh Mas. Itu nasi apa tadi? Nasi sayur bayam bayam. doang. Nasi sayur. Yang brengsek itu Bu Jokonya atau nasinya? Makanannya. Bu Jokonya baik-baik aja. Bu Joko kan ngasih termos es. Bu Joko baik-baik aja meskipun dia anggota Freemason sih. Iya, Bu Joko anggota Freemason. Tapi dia baik. Ya sederhana sih masakannya itu Mas, Ya. tapi ya apa lah ya, hauce lah. Masakan rumah berarti Mas ya? Masakan rumah. Modelnya. Rumah Bu Joko. Rumah Bu Joko. Bukan rumah Mas Aji berarti. Oke, pindah ke Jakarta. Pindah sekarang. Jakarta. Jakarta itu ada lapo terbaik di dunia nomor 1 Mas. Oke. Lapo Sirait Lapo Sirait. di Kelapa Gading. Cuma masalahnya jauh. Nah. Oh masalahnya iya emang jauh sih Kelapa Gading. Jauh Iya, banget. apalagi kalau dari Medan Mas jauh lagi. Jauh tuh. banget. Itu sih kayak panggang gitu, tapi dia bilang kayak panggang tapi tuh sangat crispy dan semua masakannya enak tuh, lapo terbaik lah. Lu pernah kesana belum sih Kup? Pernah sendiri. Belum pernah. Lu jangan ngaku Pernah. Batak palsu lu. Pernah. Pernah setelah yang Mas Aji rekomendasiin. Gimana, enak kan? Ya, Kalau direkomendasiin di sini kan? Kalau misalnya secara Nusantara enak. Secara Nusantara. Iya, karena kan gini. Enak itu kan relatif. Iya. Ini kan versi gua. Iya makanya versi gue ya enak sih enak. Iya. Tapi nggak ada yang nanya versi lu nih, Hah? Kup. Iya nggak ada. Tapi Aku nanya Aji enak dulu. enggak? enak udah. Udah. Enggak tuh ada tapinya pasti. Iya, Ada tapi tapinya. apa? Iya, tapi apa? Kurang Batak.
Oh, iya Orang sih. Batak. Iya, Ya kalau- mungkin emang Lidahnya gitu sih. lidah memang pasar ini. Kelapa Gading. Oh, Iya. disesuaikan berarti. Disesuaikan Disesuaikan. berarti. Tapi disesuaikan. itu Dia mengerti pasar lah, itu pinternya. asik. Itu Lapo Sirait. Apa sih Rahid? Terus Empat. apa lagi Mas ya? Keempat ya? Keempat. McD. Apa? Oh, babi semua ya? Empat itu apa ya makanannya? Apa kalian makan Makanan apa deh? khas Soto, Solo lah, bakso, makanan khas Solo. Kasolo. Aku pernah ngeliat itu Mas, kamu posting pecel. pecel yang ya? peyeknya, Ah. yang peyeknya kata kamu mantap itu. Banyak Mas ya. Tapi pecel di Solo tuh ada yang terbaik juga, itu ada namanya pecel Menangan daerahnya. Pecel menangan, berarti Iya. nggak mau kalah ya. Dia nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Draw pun Punya nggak mau. menang terus ya. Menang terus, egois anaknya. Itu pecel Menangan, itu juga pecel Solo enak gitu. Itu kalau di Solo. Di Jakarta juga ada pecel enak juga. Pecel terbaik di Jakarta yang pernah saya coba, cuma masalahnya satu, Apa? agak mahal. Mahal iya. Ya, Iya. namanya Kawisari. Kawisari. Rumah makan fancy lah gitu. Di daerah? Di daerah Kebun Sirih. Oke, dekat nasi goreng berarti ya. Kebun, ya deket-deket situ lah. Tapi itu nasi goreng Kebun Sirih. Tapi itu pecelnya emang pecel Blitar gitu lah, stylenya Blitar. Jadi begitu makan itu kayak berasa Soekarno gitu. gitu. Langsung proklamasi. Habis makan itu pecel enak juga itu. Heeh. Nah kalau Jakarta lagi, apalagi ya? Kamu makanan tadi pecel udah ya? Pecel itu udah. pecel yang Menangan. yang kuah, yang pecel berkuah. Kawi- Hah? Yang berkuah. Tadi Kayak kan bakso. Bayu Hah? Bukan, apa kayak gulai, soto, tongseng, tongseng. Tongseng ya. tongseng kering. Tongseng, kambing-kambingan belum ya? Kambing-kambingan belum. Kambing-kambingan. Kalau di Jakarta sebenarnya banyak bilang Pak Manto. Pak Manto itu cabang Solo, tapi itu terlalu Bintaro banget lidahnya. Nggak Solo. Kurang Solo, Kurang Solo. kurang true gitu. Oh, berarti sama kayak tadi apa? Lapo Ya. Sirait ya. Lapo Lapo Sirait Sirait versi aku. iya, karena dia orang Orang Batak. orang Batak. Berarti kalau versi Solonya apa, Mas? Versi Solo di sini tuh ada kambing khas Solo, di Satrio ada gulai goreng kok ya. Oh iya. Nah, di Solo ada, tapi yang di Satrio itu emang mungkin satu-satunya di Jakarta ada gulai goreng. Oh, ini berarti ada cabangnya di Jakarta gitu. Bukan, beda. Bukan. Oh. Cuman masakan gulai goreng ini di Jakarta cuman kayaknya dia doang yang punya. Oh, oke. Gulai goreng tuh kayak gimana? Gue belum pernah tuh. Kayak gulai itu kan, gulai itu jeruan kambing tuh. Iya. Dimasak sama dia kemudian ditiriskan. Iya. Tiriskan ibu-ibu setelah ditiriskan. Kemudian digoreng kering Iya. dengan minyak membara. Goreng kering, nanti kuahnya nanti disajikan juga terpisah. Itu masaknya hari Jumat, Mas. Biar Apa? kayak Jumat membara gitu. Yes. Acara Black NJ. Jadi itu enak. Kalau di Solo itu yang terkenal Pak Samin namanya. Pak Samin. Gulai goreng Pak Samin itu kesukaannya Soeharto. Presiden Pak Soeharto Pak presiden. Soeharto, iya. Bukan Pak Harto. Beda, Lain. beda. Jadi gulai goreng Pak Samin itu emang terbaik sih. Legend tuh Mas ya. Legend. Habis makan itu biasanya saya minum obat asam urat. Oh, berarti enak, makannya banyak. Makannya banyak. Iya, asam urat itu adalah tanda kok kambuh asam uratnya, berarti habis makan enak loh. Iya kan? Tapi kalau asam urat itu pemicunya apa sih Mas? Begini ya dok ya. Ini kayak acara kesehatan ya. Sebenarnya asam urat itu karena naiknya kadar purin dalam tubuh. Heeh. Begitu. Oh, gitu. Serius ini ya. Oh, Mas. Karena tiap orang itu selalu ada kadar purinnya. Cuman ketika kita mungkin makan sesuatu kadar purinnya akan meningkat. Nah, biasanya kadar purin ini Picu. dipicu oleh konsumsi yang berlebih terhadap daging merah, kacang-kacangan, Iya. sayuran hijau. Terlalu capek juga. Terlalu capek juga bisa. Jadi mungkin untuk para pemirsa untuk menjaga kesehatan dan jangan terlalu capek. Pikiran gimana pikiran? Kalau pikiran enggak kayaknya. Nggak ngaruh ya berarti? Nggak ngaruh, tuh stres aja sih Mas. Stres mulu soalnya. Iya. Kalau orang Jaksel bilangnya overthinking. Overthinking. Kalau orang Solo ngomongnya medase. Mendase. Medase. Mendase. Itu overthinking. Pusing palanya. Iya, Mat pusing dase, palanya. iya. Omet. Kalau orang Jakarta bilang apa? Staycation, healing Staycation, gitu. iya. Orang Solo bilangnya minggat. Minggat. Mana kamu minggat? Minggat. Budal. Iya. Tuh. Kamu juga ada asam urat gitu? Enggak ada Mas. Mas Alvin nggak ada? Belum. Belum ya? Belum. Ini nggak ada? Nggak ada gua. Beneran? Dulu pernah tapi berapa belas tahun berapa ya? Berapa belas umur belasan. Umur belasan ya? Nggak, tunggu. Waktu itu pas main di Bulungan sama pas Death Squad baru-baru waktu itu masih belum ada album malah. Nah, itu karena main di Death Squad dibikin asam urat kali ya? Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Hah?
Udah seumur hidup sekali itu. Sekali itu. Tapi setelah punya album malah enggak ya. Berarti emang karena belum punya album waktu Kepikiran. itu. Kepikiran. Enggak, Iya. tapi benar gue pas kumat kan gue nanya-nanya akhirnya kan ke dokter kan. Terus nanya pantangannya apa aja, ya udah. Itu kan hijau-hijauan gitu kan, Iya, sayuran sama, hijau, benar. kacang-kacangan, emping, Emping, Melinjo melinjo. nggak boleh. Jeroan Iya. kan. Jeroan. jeroan, Kalau aku sih mungkin karena vegetarian ya. dari Robin sama Ateng juga, mereka kan punya riwayat asam urat iya, gitu. iya, Jadi iya. mereka kan suka makan jero-jeroan, jadi aku menghindari Menghindari. jero-jeroan. Iya iya iya. Kamu juga nggak suka jeroan ya? Saya nggak suka mas. Kalau daging milih. Jadi cuman makan haram sama ayam sama yang jepit. Ayam juga harus dada sebelah kiri dia. Sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Iya iya iya. Saya lebih iya, kenyal iya. katanya. Iya. Jadi kalau cari ayam kalau bisa yang kidal ya. Kidal bener. Lebih empuk katanya kalau Lebih kita. empuk. Kalau Mas aku pada asam urat juga? Enggak dong. Enggak ada ya? Belum kayaknya. Belum. Iya bentar lagi sih dari muka-mukanya sih Mas. Justru kita belajar gitu kan. Makanya. Langsung stroke dia ntar. Fasenya langsung zut. Langsung Gak pakai darah tinggi ya. Ya lah, belum juga manggung. Iya belum manggung Belum dia. manggung. Mas, ini kan Iya. kita memasuki era endemi nih, ya kan? Ini serius ya. Siapa Siapa Tadi lu? udah ketawa-tawa kita mulai serius nih. Acara-acara mulai banyak kan? Iya. Rockin Solo gimana mas? Kan kemarin itu Rockin Solo salah satu festival yang dimulai kembali di era pandemi kan 2021. Iya, konser pembukanya Mas ya. Ya, Ya emang sedang direncanakan. itu sebagai salah satu pembuka untuk apa namanya? Untuk yang lain-lain lah ya kan? Ah masa Mas? Iya dong. Nah, itu kan Rockin menurut Solo. Mas Alvin aja. Mas Alvin, kamu ngentul Mas ya? Ngentul itu sama mas bohong ya. Apa ngentul enggak kayak apa namanya? Berlebihan. Digigiin gitu loh. Jilat-jilat, Jilat-jilat, jilat-jilat. Ya rencana sedang kita persiapkan untuk bulan Agustus ini Mas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Tapi bedanya itu gimana mas? Yang tahun lalu kan masih ada protokol-protokol tuh. Pada duduk-duduk. Saya lihat juga sambil duduk tapi headbang gitu. Ya itu dipegangin Mas. Pakai seatbelt jadi nggak bisa. Setel 5 titik ya. Iya, jadi nggak bisa. Kalau tahun ini sih seiring keadaan semakin membaik juga, kemudian dari aturan dari pemerintah yang semakin melonggarkan, dan kita sudah koordinasi dengan Satgas Covid. Satgas Pemuda Pancasila. Satgas Satgasnya Covid lah. Satgas diulang-ulang Covid. kayak ada trauma gitu. Satgas. Satgas jadi partai kan ya. Satgas Covid ya semoga sudah bisa dilonggarkan, jadi festivalnya sudah seperti Normal ya. layaknya festival lah Mas gitu. Jadi penonton bisa Silaturahmi lah ya. ya mau duduk juga boleh sih Mas. Iya sih mas. Kalau capek duduk. Duduk. Jadi ya seperti festival sebelum era pandemi lah. Iya, gitu. iya. Mudah-mudahan bisa berjalan, bandnya juga banyak. Amin. Gitu, mudah-mudahan lah, bunga-bunga ya mudah-mudahan. Amin. Sih. Bulan apa mas? Agustus. Tapi ada band luar Ci. Apa rencana sih begitu Mas? Kita sedang komunikasi lah dengan beberapa booking agent dan bandnya. Itu Dream Theater kenapa nggak sekalian di Rockin Solo aja tuh? Itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Oh gitu. Tapi bukan di hari yang sama. Karena kayaknya kurang cocok deh Mas. Rockin Solo Dream Theater kan yang nonton anak YMI seperti Alvin, anak musik gitu lah ya. Anak musik Anak gitu musik banget lah Seneng lah pokoknya. nonton Dream Theater tuh. Wah, gila ini si John Petrus ini pakai teknik apa gitu. Kalau di Rockin Solo tuh nggak ada. Pasti nanyanya kan, wah itu Calvin tatonya nambah ya. Kalau nonton Dream Theater kan sambil ngitung 7. ngitung. Oh, 5 Iya. nih. Emang beda, emang 7 dan auranya 3. beda. Kalau Dream Beda. Theater tuh kalau ditonton tuh emang lo dikit-dikit pasti dibahas. Oh ininya. Iya. Ini. Iya. Wah, ini salah Kalau dikit nih. acara-acara kayak Rockin Solo yang dibahas paling Penontonnya siapa, Mas. siapa yang mau jalan. Cuma Dari mau Rockin jalan. Solo ya pasti dibahasnya ya destinasi makanan dulu. Iya. Makanya. Ya anu lah, saling melengkapi lah sebenarnya. Karena untuk Dream Theater mungkin ya dan Tapi kita itu sebenarnya sama-sama sih yang Agustus utama ya? Sama-sama Agustus sama-sama ya? Agustus. Tapi yang utama perlu digarisbawahi Rockin Solo nggak kuat bayar Dream Theater. Itu sih yang pasti sih Mas. Yang pasti Tapi kan ya. Untuk saat ini ya. Nama Rockin Solo kan udah gede, harusnya Dream Theater bayar. Ih, pengennya gitu Mas. Dia kan Kemarin butuh sih, promosi mas. Iya. ini Dream Theater atau bunga-bunga? Berarti bunga-bunga promosi udah kebayar nanti ya. Karena gosipnya tadi bunga-bunga akan bayar ke Rockin Oh, Solo. gitu. Oh gitu. Ya. Siapa yang dealing mas? Aku Masih ngajuin. Iya. Cuman belum dilempar ke grup aja.
Terus kalau Rockin Solo bocoran siapa aja mas? Yang- Headlinernya. Belum bisa dibocorin Belum mas, bisa karena bocorin, belum ya. deal 100%. Ada beberapa kita udah over dan Wishlist, mereka udah wishlist. Lah. Apa? Wishlist. Band luar banyak aja, sih mas band ya. luar. Band luar pasti seneng lah bandnya lah. Ya seneng lah. Kan jadi makan Kadang nasi. juga nggak seneng. Iya. Pasti ada juga band luar nggak seneng kita. Ada nggak band metal yang kamu nggak seneng? Pasti ada. Aku gak suka siapa ya? Dream Theater gue. Dream Theater mas. Iya sama. Aku sebenarnya nggak suka mas. Iya. Sampai itu pacarku nanya, kamu kok nggak punya kaos Dream Theater gitu. Kenapa ya? Nggak terlalu suka musiknya. Kalau Dipo nyeletuk, vokalisnya kayak suara keyboard. Tapi Dream Nggak Theater, seneng tapi mungkin ya nggak seneng juga. Nanti nggak jadi main mas. Dream Iya. Theater bilang nggak seneng. Dream Ya, Theater bukan pasarnya ada lah. ada, Ada, tapi bukan banyak. kita Pasarnya ya. banyak, Iya, bukan kita. Bukan kita. Kalau anak-anak yang doyan banget Dream Theater siapa? Andian suka Andian banget suka Dream ya. Theater. Ya yang musisi lah mas ya. Iya. Kalau kita kan metalhead ya bukan musisi ya. Metalhead ya bukan musisi. Metalhead, jadi kita bukan musisi. Jadi kayaknya bukan selera kita lah. Bukannya nggak seneng nanti kan dikira musuhin. Nanti Iya. Dream Theater, wah kamu nggak suka ya sama kita. Gitu. Kamu ngomong. Gara-gara nonton di sini ya. Terus dia bikin apa surat gitu nggak enak. Boycott, what the Boycott. noise. Boycott, what the noise. Iya. Boycott vote the noise gitu. Surat terbuka untuk vote the noise gitu kan. Maksudnya apa nih? Iya. Apa nih gak suka Dream Theater? Kamu problematik. Gitu. Nggak enak beda. Gak enak, beda-beda. Tadi wishlist mas apa aja mas? Kalau yang mas Aji kepengen datengin gitu. Banyak mas tapi belum boleh disebutin mas. Kata dukunnya gitu. Oh kata dukunnya gitu. Jangan dulu mas. Kata dukunnya ini kata ya karena belum deal kan mas Iya, ya iya, enak. iya, Nanti benar, begitu enak. kita omongin, kemudian nggak deal, nggak jadi, nanti dikiranya bluffing. Benar. Ya tapi ya doain aja lah mas. Amin mas. Tapi bisa. kalau penyelenggaraan tetap di Agustus ya? Udah fix di Agustus apa 80% lah mas. perizinan Itu di dan segala Agustus. macam aman dong ya udah pasti. Ya kalau udah mudah-mudahan Agustus keadaan sudah membaik juga. Amin. Karena kita lihat setelah Lebaran gimana ya? Lebaran tuh gimana, tapi dengan vaksinnya yang sudah semakin masif dan hampir Iya, penduduk Indonesia mungkin lebih dari 60% Masif dan sudah terstruktur. masif dan struktur. Itu kayaknya semoga lah kita udah bener kata Mas Alvin udah jadi bukan pandemi lagi kan, Endemi. jadi endemi dan kita hidup berdampingan dengan virus ini kan. Seperti juga di komputer kita selalu hidup berdampingan dengan virus ya kan. Iya betul mas. Gitu sih mas. Tapi ngomong-ngomong kenapa saya diundang di sini sih mas? Karena Karena lagi nggak ada nih. Saya mikir gitu, saya ini nggak diundang-undang kenapa ya? Pasti Loh. nanti kalau kehabisan narasumber baru Kagak saya nih. gitu, Nggak bukan gitu, begitu. Mas. Pasti yang view-nya nggak banyak mas. nggak kalau saya. apa-apa mas. apa-apa. Kita nggak cari review kok. Asik. Ini lagi ngejilat. Ini nggak tahu sih. Masa nggak ngerti gitu dong. Iya, enggak peka nih Mas. Pura-pura nggak tahu mas. Oh, iya. Aku udah cerita semua. Orang dalam dia. Cepu. Cepunya kita. Iya kan marketing. Iya, iya. Marketing. Ya, tapi Ini pakai nggak kaos Don for Life juga jilat-jilatnya. Jilat juga. Iya. Tapi rencana berapa hari? 1 hari aja mas. Tapi rangkaian sih. Jadi kalau rangkaian itu kita ada pre-eventnya, ada acara-acara penunjangnya lah. Berapa kota? Di Ex Karsidenen Surakarta sih untuk awalan. Tapi sedang ngobrol dengan beberapa sponsor, tergantung juga kalau mereka mau nambahin budget ya. Bisa Di banyak. kafe-kafe jalan gitu juga. ya? Iya, kita Event pengennya. kafe gitu berarti ya? Iya, yang kecil-kecil dulu mas, yang sesuai aja karena ke pre-event. Kan kita juga melihat pasarnya setelah pandemi ini pasti kan juga keadaan pasti berubah kan ya. Iya. Bagaimana tiap skena tiap daerah itu kan kita sekarang meraba-raba lagi nih. Iya, Iya. benar. Nah kita Tapi sih kayak hampir semua sih pasti antusiasnya gue minta ampun. iya pasti sih. Cuman kan kemudian saya yakin sih metal itu daya belinya tuh luar biasa mas. Iya. Tapi daya bayarnya yang belum tentu. Iya daya belinya besar. Iya, tapi daya bayarnya yang beda. belum tentu dan kita harus lihat keadaan ini kan sebenarnya kayak gimana sih? Apakah yang dulu seorang jadi metalhead di sebelum pandemi sekarang tiba-tiba udah hijrah kan bisa jadi mas. Iya ada aja. Iya, ya. Atau yang dulu hijrah kemudian sekarang jadi metalhead juga bisa jadi juga. Amin. Amin. Kenapa Om Bro? Kayaknya aminnya dalam banget. Kalau yang udah free berarti berapa titik yang road to si Rockin Solo itu? Roto itu emang rencananya ada 6 kabupaten sekitar Solo lah mas. Karena kan Solo itu kan sebenarnya ditunjang oleh kabupaten-kabupaten sekitarnya iya, lah kayak Jabodetabek. Dulu nyebutnya Ex Karsidenen Surakarta. Mhm. Kalau bahasa Belandanya Surakarta, Surakarta. Vostendam apa-apalah dulu. Susah lah bahasanya. Saya bisanya bahasa Arab soalnya bukan bahasa Belanda. Jadi mudah-mudahan 7 titik itu tapi ya kayak di COVID karena tiap daerah kan beda-beda Mas kayak di
Boyolali gitu, mungkin nggak ada bar kan. Sana ada diskotik. Diskotik. Berarti mainnya di Ada coffee diskotik. shop, Oh, coffee shop mas. Diskotik apalagi nggak Iya. ada gitu. Kalau nggak bisa dipaksain juga, kulturnya juga tiap daerah Beda-beda. berbeda-beda. Kalau Solo mungkin sudah ada bar, di kabupaten-kabupaten ini mungkin belum ada. Gitu. Ya pokoknya intinya cuman sosialisasi berarti ya. Ya Nah sosialisasi. kalau itu kenapa nggak sekalian aja ke Jawa Barat, ke Jakarta gitu-gitu? Nanti dulu mas, karena kita lihat ya, Jawa Barat pasti ada festival-festival, ada Hellprint, iya. ada festival teman-teman lain. Kemudian di Jakarta mungkin ada Hammer Sonic, di Jogja ada Jogja Rokarta. Ya mungkin mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan festival-festival lain ini. Berikutnya atau tujuannya juga untuk seneng-seneng kan ya, Iya, untuk sama-sama senuk musik keras yang orangnya juga itu juga kan, mas. Ya iyalah. Yang penting senang-senang dulu. Dari kita Rockin' Show 2004 sampai sekarang ketemu dia lagi. Orang muter di situ. Agak bosan lagi kan? gitu. Iya, laki semua. Bosen sih nggak laki aja semua kita ya. Nggak pernah ada yang wangi dikit gitu ya. Aku belas sekarang wangi ya. Aku wangi. Iya, tapi wangi minyak wangi Nomar. Kan yang penting dipakai malam, Mas. Asik. Jangan Malam. siang. Yang penting dipakai malam. Iya iya, kalau ke Holy Wing ya. Iya. Mas kalau ke acara-acara gigs udah kayak bermunculan kecil-kecil gitu. Sudah mulai sih ya. Sudah mulai, Kayak ya. tawaran-tawaran sudah ada, tapi kayaknya mereka juga belum bisa memastikan langsung ya, mungkin setelah Lebaran sih Mas ya. Mungkin sudah ada yang fix gitu Iya. yang besar, tapi ya kita tunggulah semoga keadaannya benar-benar membaik. Tapi kalau gigs-gigs kecil, kalau selama pandemi kemarin kami banyak virtual aja kan, kayak juga bunga-bunga kan ya. Sama, Iya, iya. sama. Iya. Kita belum ada Yang emang, ketemu orang. buat manggung yang beneran. Mhm. Sebenarnya sih kemarin ada ngajakin, cuman kitanya lagi masuk lagi Rekaman studio ya? kan, cuman ya kayak di kafe-kafe gitu udah ada, cuman ya masih Kucing-kucingan juga ya waktu itu itu kan. kan masih belum full aman sebenarnya. Iya, kangen juga sih pasti ya. Ya iyalah. Kangen banget tuh lihat keringat-keringat orang, bauin keringat-keringat orang Iyalah. tuh. Masuk ke venue bau anggur. Enggak, lu ke depannya. Ntar ya. Apa kemana Mas? Cut dulu. Udah datang lagi. Oh iya. Minuman ya. Oh, kita lanjut aja. Kita lanjut. Iya iya iya. Biarin aja. Lupain aja. Lupain aja Bisa. Welby. Bisa-bisaan. Terus gimana Mas Haji? Ngeliat What the Noise? Seru Mas. Saya pertama kali ini kan dulu Mas Alvin cerita tuh. Ayo Bikin- kan selalu diajakin, ayo Mas kapan-kapan ya. Tapi masalah ini aja, waktu. Masalah waktu ya? Masalah Sibuk waktu banget. belum. Saya nggak pernah memikirkan gitu Mas. Itu kan Enggak, kalian maksudnya yang memikirkan. produksi, Mas. Saya pun manggung nggak pernah mikirin Mas fee gitu Mas. Oh, karena yang mikirin IO-nya Mas, bukan saya. Kita cuma ngucap. Iya. Kita nggak pernah mikir, kita ngucap. Iya kita ngucap. Yang Nggak ada yang maksudnya kan produksi ini kan juga harus ada yang dibayarkan gitu. Iya. Tapi asik sih Mas. Ketika era pandemi akhirnya kan bikin sesuatu lagi, berkarya dengan cara apapun lah ya. Kayak dulu kan Akub juga pernah bikin juga sama Welby ya. Pernah. Ya tapi Cuman langsung apa pandemi. itu sebelum pandemi bikin ya. Jadi itu awalnya pandemi yang WLB kejebak pandemi. Nah. Terus bisa dibilang itu podcast itu kita yang pertama. Iya iya iya. Nah, habis itu kita sampai syuting 2 episode. Bubar. Bubar. Tapi episode Iya. kedua nggak perlu ini karena WLB juga harus balik ke Lampung. Iya. Tapi emang pandemi itu banyak hikmahnya ya. Banyak. Ada yang akhirnya bikin ginian. Coba kalau nggak pandemi belum tentu lo bikin Nggak ada What the- waktunya, What the Mas. Nggak ada Noise gitu. waktunya. Mas Alvin, kalau nggak pandemi belum tentu bikin bonga-bonga. Mungkin Iya. jadi bikin Metallica kalian. Pak ini ya. Bikin rumah makan Mas. Bikin rumah makan. Oh kan sempat kan Alvin kan sempat Iya. jalan. Ternyata banyak hikmahnya kan. Banyak Kalau nggak hikmahnya. pandemi mungkin si Akub nggak kribo juga. Iya. Mohak mungkin. Mohak tapi kribo. emang apa namanya? Iya siap. Hai. Jangan kasih tahu siapa hainya ntar. Ah, iya. Kita nyeting soalnya kita episode. Asik. Kebutuhan kalau- konten Mas. Kalau apa namanya, kalau kita emang ya dari zaman ini sih, dari zaman kayak Lanjut, Wel. 98 Masuk itu, aja. semua orang kan mau nggak mau mesti adaptasi. Mang Sambil Dayan. minum boleh ya? Wah, boleh. Mas. Mabok nggak tapi? Apa? Mabok nggak? Masya Allah, iyalah. Iyalah, masa enggak ya? Ya kan masih udah jam berapa kan? Malam nih. Wih, jam 12 malam ya. Iya, udah Nggak malam apa-apa, banget. boleh. Ya, tapi emang pandemi emang bikin ya tadi banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan ya. Karena mau nggak mau sih keadaannya. Kalau adaptasi. Iya harus adaptasi, bener. Makanya tadi gue bilang adaptasi. Karena mau nggak mau juga. Iya.
Benar. Kalau Mau nggak nggak mau, ngapa-ngapain ya. ada tanggungan-tanggungan mau nggak mau. Iya, beradaptasi. Saya juga koneksi internet harus naikin. Iya, Beradaptasi benar. kan dulunya enggak, bisa nebeng di kantor. Sekarang kantornya nebeng di rumah. Iya. Ada bayaran lebih nggak kalau kantornya bayar di rumah? Apa? Nebeng di rumah? Kalau saya sih malah bayar ke kantor. Bayar ke kantor. Baik saya soalnya Mas. Aduh, kayaknya udahlah digaji aja udah seneng Mas. Iya. Kadang gaji dipotong, ada juga kan ngalamin gitu. Kita Iya, harus Bang. beradaptasi juga. Makan akhirnya saya potong juga. Makanan dipotong. Iya. Iya, saya makannya akhirnya biasanya satu Satu piring mangkok, saya potong juga. piringnya. Piringnya. Porsi. Mas, kalau ini kan kita kan udah 2 tahun nih, nggak ada acara segala macam gini-gini. Iya. Kira-kira nih Mas, pasti kan kalau sekalinya ada acara bakal ramai banget nih Mas. Bisa rame banget, ya belum tentu Mas. Kita nggak tahu ya. Mm-mm. Ada juga orang yang masih takut juga. Banyak Iya, ya. benar. Ada. Jadi ya saling meraba lah, mesti semuanya mencoba-coba, tapi harus dimulai. Nah, ketika kami coba yang Rockin Solo, Journey of Rockin Solo kemarin, itu kan terbatas ya, ternyata antusiasmenya banyak Mas. Itu pertama kali saya manggung selama 2 tahun, akhirnya ada yang nonton Mas. Meskipun duduk pakai seatbelt tadi kan. Itu gimana Mas? Emang seru sih, antusiasme itu emang luar biasa. Kita sediain tiket cuma 500 karena aturan dari Satgas Covid, Ya. kapasitas Itu gedung udah termasuk 3.000. jebolan, Mas. Apa? Udah termasuk jebolan. Nggak ada jebolan, tambal semua Mas. Kan tubles. Cubles. Maksimal 600 dari kapasitas 3.000. 3.000. Ya, jadi kita 30% lah gitu cuman. Dan itu kita bikin oke nih harus ada offline. Offline pun ada Satgas Covid yang jagain. Oke. Karena untuk mereka juga datang diundang aja seneng Mas sebenarnya. Iya. Untuk mereka laporan ini cara beli tiket yang benar, jadi jaga jarak. Mereka juga nggak ada hiburan sebenarnya. Mereka juga biar ada kerjaan juga dan ada kita juga kasih uang jalan. Iya, pasti. Atau jangan-jangan mereka juga pasukan babi neraka sebenarnya. Bisa jadi. Pasukan babi neraka juga sebenarnya. Pasukan party ya. Pasukan party. Pasukan party dari neraka. Wah. Asik. Pasukan babi kecap. Itu rame Mas antusiasmenya sampai antri ketika kuota yang 300 itu di website itu 7.000 orang lebih, hampir 8.000 orang yang masuk untuk yang mau nyari beli. tiket 3.000 itu. Antusiasme banyak bisa tapi ya nggak tahu juga kita harus. Calo gimana Mas Calo? Calo nggak ada kan sekarang beli harus Online. online digital Mas. ID. Sudah beda pakai ID sekarang. ID itu pernah nanya Mas kami nggak mau ngasih nomor KTP takut disalahgunakan. Buat ojol. 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 Oh, ojol pinjol. sih, Pinjol. ojol. Pinjol. Kita bilang tenang Mas, kita nggak akan pakai untuk pinjol karena kita pinjem banknya di bank gaib. Bang Gaib. Nggak perlu. Nggak perlu KTP. Nggak perlu nih. Cuman perlu wetonnya lah ini bulan hari apa. Sama siapin tumbal. Jadi ditanyanya bukan nomor KTP tapi lahirnya hari apa Mas? Selasa Kliwon atau Kamis Wage gitu. Berarti Tapi kalau- kangen pasti kalian juga ya. Kangen banget. Iyalah. Kangen banget. Kita manggung virtual gitu tuh jatuhnya lebih capek Mas. Iya bener Ulang-ulang Mas. terus kan. Lagunya diulang-ulang. Iya, meskipun akhirnya kita tahu ketemu trik-triknya ya. Iya. Makanya kemarin tuh manggung pada duduk-duduk aja. Sebenarnya yang bikin capek ya karena nggak ada feedback aja. Iya, nggak ada energi dan Ya, kita buang energi Iya. biasanya di nggak ada imbal-baliknya ya. Itu tuh yang bikin capek tuh ya kayak orang gila aja main sendiri, seru sendiri. Iya. Kayak orang autis. Kalau apa namanya kalau bener-bener ada crowd gitu kan, ya lu ngelihat kita main orang pada musik apa segala macam kan adrenalin kan. Nah, Iya, pacu ini nggak bisa. Tapi itu kebayang bagaimana susahnya para siapa kayak pemain film gitu Mas ya. Nah, iya. Iya. Pemain film kan sendiri aja kan gitu. Kan acting, makanya Iya. itu namanya acting. Sama juga kita kayak acting kan berarti ketika manggung tuh bener. berarti kemarin tuh Acting. kayak Iya, bener emang acting. Kalau yang selama virtual itu ya mau nggak mau. Kalau live beneran kita kayak main wayang orang atau ketoprak kan ya. Ada yang nonton gitu kan Mas. Yang nonton. Kalau ini kan nggak ada, jadi kayak bener-bener main film gitu sih ya. Iya Mas. Capek sih, capek banget. Capek bener. Bayarannya kadang lebih murah lagi ya. Iya. Iya kan, dalam dalamnya gitu pandemi lagi. gitu kan. Effortnya lebih. Iya, tapi ya nggak apa-apa itu harus adaptasi tadi sih. Iya. Tuh, daripada nggak ada ya kan. Iya. sama tanggungan. Tanggungan. Nggak enak kan pulang-pulang bunyi tit 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 Iya, tit. listrik yang Itu bunyi. metronom loh Mas. Apa? Saya sih latihan metronom dengan listrik. Nah, tit 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 gitu. Kalau setiap bunyi ambil gitar. Latihan. Saya juga gitu langsung vokal di dekat situ biar temponya pas. Pas ya.
Berarti gitu ya. Tapi kalau mau habis makin cepat, Makin Mas. cepat ya. Makin ekstrim dia. Iya. Paling cepat berapa, Mas? Ngomongin ini, Mas, Down for Life. Mm-mm. Lagi ngerjain apa aja nih, Mas? Album kah atau mau bikin single baru? Kemarin video klip yang terbaru kan sempat rilis tuh. Iya, Children of Eden. Uh-uh. Ada suara Akub tuh. Iya. Wih, suara merdu Akub meskipun di auto tune semua jadinya suara Iya. dia. Tapi merdu. Wah, itu suara gue semua tuh. Sama Mamat. Mamat. Iya, kemarin terus tanggal Record Store Day ini kan kalau di 23 kemarin ya. Bonga-bonga rilis album Iya. self-title melalui Black Angel Records, promo dong. Iya. Karena saya juga yang bikin presiden Iya. saya. Saya kerja di situ. Jadi Down for Love tanggal 30 ini ya. 30 ini rilis. Bulan apa sih ya? Bulan ini April. April ya. 30 April ini rilis single yang dengan di remix sama Matius 3 MTAD. MTAD. Ya, Matius 3 ayat 2. Yang Children of Eden tuh versi remix. Oke. Remix ya koplo-koplo gitulah Mas ya. Nggak jangan gitu Mas. Apa? Jangan gitu, Mas. Koplo Mas. Jangan, gitu. jangan gitu Mas, Kita itu, mampunya itu kecubung. idolaku Mas, jangan gitu. Idolaku itu waktu dulu. Ah, kamu ngaku-ngaku aja dulu katanya Iya. idolanya kapten, ngaku-ngaku Iya, MTAD. dulu sama sekarang. saya ngakunya Kamtis dia. Iya. Kalau Kamtis iya. Kapten Mas, kalau Kapten. Kamtis oke lah kapten. Bandnya udah nggak ada. Dia nama bandnya apa dulu? Sersan Maletnan ya. Letnan. Letnan. Itu dari kapten. Ngapain nama kapten? Ya namanya juga anak kecil Mas. Iya, iya. Mas, yang penting bikin karya Mas. Wes ya. Ya bener Ya daripada diam aja nggak mau ngapa-ngapain. Bener-bener. Lah kita pandemi akhirnya bikin karya kan. Daripada berkarya ya. berkarya. Band-bandnya banyak Mas. 3. Wow, udah rilis ya. Udah Nggak tahu rilis. nggak manggung-manggung tapi. Ya kan lagi begini. Nggak apa-apa. Bangun sendiri aja. Dia. Mas, Iyalah. justru sekarang mentalnya harus dimulai dari situ. Ngeband yang penting bikin karya, Siap, betul. urusan panggung itu nanti aja. Alasan lu banyak. Padahal emang belum ada panggung. Belum ada yang ngajakin aja. Belum dia. ada yang ngajakin. Kalau Down for Life rekaman benar udah selesai, tinggal rekaman tag vokal. Kemarin-kemarin sih kita nggak rilis karena mikirnya ya band kayak Down for Life itu rilis ketika pandemi itu akan cepat dilupain Mas gitu. Oh. Karena kan nggak ada waktu untuk promosi kan. Iya benar. Kemudian kayaknya nggak efektif dan nggak Iya, efisien nggak untuk efektif sih. Iya. kayak Down for Life. Ketika rilis rame sebulan, setelah itu ngapain lagi nih gitu. Iya. Akhirnya kita rilis single-single aja nih bisa per bulan karena kita kan jauh-jauhan semua Mas ya. Heeh. Rekaman pun nggak bisa seenaknya. Yuk rekaman sekarang gitu, Iya, susah. susah gitu. waktunya. Jadi harus izin ke istrinya, izin ke anaknya, izin ke Iya. Ada susah surat lah atur proposal waktunya. ya? Surat proposal. Iya. Tapi musik semua udah beres, tinggal vokal doang. Tinggal vokal aja. Itu alasan saya untuk males take vokal. Tahun Rencana ini dong Susah berarti. Mas, apa? Tahun ini berarti rencananya. Rencana ketika keadaan membaik ini, sebenarnya sih saya Down for Life tuh band nurut Pak Luhut aja. Oh Untuk iya. Presiden ketika bilang Sudah ini dibuka. sudah pandemi sudah selesai, kita meninggalkan era pandemi dan menjadi era Endemi. kita akan rilis. Jadi nurut Pak Luhut. Kapan rilisnya? Nunggu perintah Pak Luhut. Oke. Iya, kita Kalau- band yang featuring ada nggak Mas? feature Pak Luhut. Featuring Pak Luhut. Main apa Pak Luhut? Nggak featuring kalau sejauh ini ya featuring aku belum ada sih Mas ya. Belum ada yang featuring aku. Karena belum ada jadi featuring Belum ada aku. yang featuring. Lebih ke kasihan berarti ya. Apa? Lebih ke kasihan berarti. Ya karena dia bayarnya lumayan Mas. Ada sih rencana beberapa sih Mas, tapi kayaknya kita godok dulu lah, biar pas juga. Karena featuring juga takutnya kasihan yang diajak featuring Mas. Kenapa? Apa? Mas? Kenapa tuh? Ya takutnya diajak Down for Life malah makin turun namanya dia gara-gara diajakin kita. Ya enggak lah. Wah, Gimana Kup? baik banget. Gimana Kup? Biasa aja sih. Biasa, ini makin terkenal sih. Terkenal dia. Ya makin terkenal karena cara gue sendiri Mas. Iya, iya. Itu yang penting gimmick. Ya kalau teman-teman mau numpang lewat gimmick gue nggak apa-apa. Tapi sejak featuring itu dia dapat iklan 2 loh Mas. Iya. Iya, pernah Bintang iklan loh dia. Sama DJ itu kan. Kayak foya kayak gitu. Lumayan langsung beli ini itu, beli sepeda, Iya, beli beli MacBook. drum. Beli sepeda udah. Beli sepeda itu karena lu dari kemarin udah nuntut. Ya gua nyalain gua. Mas kasihan, ini tiap orang ditanya main sepeda sama Alvin, udah jangan mau main sama Alvin. Kenapa? Dia cari piala, kita masih cari pahala. Sampai Alat drum ya. Iya, alat drum. Beli kucing Mas. kucing. nggak beli, aduh. Ya, tapi Beli- kan harus beli kandang, beli lain-lain. Kalau itu tanggung jawab Mas. Beli MacBook. Beli MacBook. Itu kerjaan Mas. Beli komputer gaming. Tapi itu semua kan berkat Komputer gaming iklan. dong. Dan iklan itu dapat setelah
Featuring Down for Life. Jadi Ya, ini dia featuring Down for Life. Enggak, sebenarnya bukan karena featuring Down for Life. Ini karena markup-nya event Iya. aja kebanyakan. Itu satu. Ini lihatnya harus gini nih. Itu emang kalau ditutup rambut gua nggak kelihatan. Gak kelihatan lupa. Halo HRD CNN. Nggak apa-apa, ngecek pasti. Udah cek, aman Tapi itu ya. semua karena berteman, Mas. Benar, Iya. semua Karena teman. berteman. Banyak teman banyak rezeki. Iya, Amin. Banyak anak pusing juga. Berarti itu istilah baru ya, banyak teman banyak rezeki ya. Iya mas, banyak Nggak anak dong, itu dari dulu belum dong. tentu, Dari Mas. dulu. Kalau dulu kan banyak anak banyak Banyak rezeki. anak, ya. Banyak rezeki. Ya, sekarang setelah Ya makanya sekarang pertemanan dibilang anak-anak di mana? Nah, itu. Oh gitu ya, daripada teman-teman gitu ya. Daripada teman-teman, soalnya teman suka makan temen. Oh gitu. Iya. Kalau di acara rokok nggak boleh nyebut anak-anak mas. Oh nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah berhubung Nasu. ini, ya ini kan belum ada masuk rokok di sini. Tapi belum kalau ada. rokok mau masuk juga nggak apa-apa sih. Boleh. Iya, kalau rokok mau Nanti masuk kita boleh. tweet gitu ya, pesan anak kita tweet kok ya. Kita UMKM. MKM. UMKM DIY. DIY aja. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Ya, Rokok. Tembok masih Tembok kosong masih kan? masih bersih. Bisa lah. Bisa. Bisa lah. Ini marketing handal kenapa enggak? Bisa aku. Ayo lo Bisa. Bisa, tenang aja. Gue bisa. Ya. Tapi bunga-bunga rilis kenapa saat Apa? Kayak ini kan mau selesai pandemi mau selesai juga Iya. sih ya. Bunga-bunga kenapa rilis dalam Itu waktu? deadline aja mas. Deadline dari siapa? Label nggak pernah menuntut deadline. ada. Yes. Nah ada. Tapi emang rencana itu kemarin record store day sih ya. Ya emang ngejar tadi ya. Ngejar. Sebenarnya sih kalau dari gue pribadi emang itu ngobrol sama anak bilang yang ngelihat sama kayak lu patokannya emang dari si Pandemi. ini. Ya. Kalau gue mikirnya kenapa gue harus ngerilis sekarang gue pengen ngabisin tahun ini nanti buat promo main-main. Nah nanti tahun depan itu ya barulah bisa dapat gig yang gede-gede gitu. Cuma kalau Iya, iya. sekarang syukur bisa dapat yang gede ya syukur Nggak apa-apa gitu. gitu ya. Cuman Iya. memang ngejar pas soalnya gue mikir gini, begitu nih pintu udah mulai dibuka Ya. buat event dan segala macam, yang gede aja banyak, bayangin ntar acara-acara yang kecil-kecil kayak apa banyaknya. Ya, Iya. masih akan makin Sama banyak. biar sah aja mas kita sebagai band. Nah itu maksud gue, jadi kalau rilis sekarang kayaknya pas nih nanti begitu udah kelar lebaran, banyak event kita bisa main, Pas event lah kecil. ya, sekalian Ah, gitu ya, momennya sampai ya. jadi setelah selama tahun ini sampai akhir tahun tuh ya buat, kan namanya juga band baru ya, mau Ya, ya, kemana pun ya. juga gitu. Jadi ya dari rilis nama- album dulu, jangan rilis buat- merchandise buat- mulu. Ya, ya. biar ada legitimasi Iya, gitu iya, iya. buat bisa main-main apa ya. Itu sebenarnya sih perlebihannya itu. Jadi kalau dulu kenapa gue berani, dulu kan orang takut banget ya ngerilis apa-apa di bulan puasa apa. Ya kalau dulu kan keadaan normal. Iya, Iya. dan sekarang beda ya. Beda. Kalau gue sih mikir enggak nunggu sebentar habis lebaran juga rame kok. Iya, iya, iya. Udah Jadi bisa pasti dibilang gitu kita tuh band religi juga. Iya. pas ya. Dirilis di Kan bulan Rilis di Ramadan. bulan Ramadan. merilis sesuatu di hari baik. Itu bagus. Salah. Iya. Sebenarnya kan kalau alasan yang diplomatis itu, kalau alasan yang tidak diplomatis, biar cepat 10 album 100 lagu kan beres bandnya. Ini nyebut band lain ini ya? Enggak, kita ini band kita. Juga, iya. Ada band lain yang target gitu. 10 album gitu. Makanya band target kita gitu mas. Itu target ya. Kirain targetnya cari Coba downline. jelasin, Bon, gimana, Bon? Bukan cari downline targetnya. Kan bukan MLM. Oh iya, bongkar ada targetnya ya. Ada targetnya. 100 lagu 100 terus lagu. kita selesai. 100 lagu terus bubar. Bar. Biar kalau reuni lebih mahal. Lebih mahal. Oh itu ya. Iya. Sombong banget ya. Kan Album reunian rilis udah- kemarin langsung bilang reuni mahal. Ini aja udah band reunian sebenarnya kan? Iya kan reunian kan Reunian. ya dengan band yang sebelumnya. Enggak kan dia sempat bubar. Bubar sebentar karena nggak dapet Iya. nama waktu itu. Iya. Iya. Ah. Gitu mas. Jadi kalau bubar lagi kan reunian Reunian lagi, ini reunian kedua kalinya. Kedua kalinya. Double. Oke. Nah kemudian mengatur waktu kalian nih. Nih diwawancara bunga-bunga. Nggak apa-apa kan. Apa mas? Bebas Oh, ini. bahasa saya mas. Di Jumat Membara nanti saya cut masukin di Jumat Membara. Gak apa-apa mas. Kan udah waktu itu kan ya. Iya, Pertama udah. sama dia Ini waktu itu pertama. ya. Pertama, iya label. Oh iya. Nggak pertama. Ya kan belum. Belum masuk label. Tapi belum masuk. Kan itu udah dirembuk di label. Oh. Mas tapi itu waktu Jumat Membara bareng kita itu panjang banget ya. Iya. Apanya? Durasinya. Durasinya Panjang mas. 2 jam loh itu. Iya ya nggak sadar tuh ya. Nggak boleh kelar ya sama orang-orang gitu. Iya. Ya tapi emang harus seperti itu sih ya. Karena waktu itu kan juga kalau ngomongin bonga-bonga kalian kan
sebelumnya berkarya di band yang sebelumnya gitu. Kemudian ini ketika barengan lagi pasti banyak orang penasaran juga kayak apaan sih Bonga-Bonga albumnya, musiknya gimana, ngelakuinnya juga gimana, penasaran juga pasti manggungnya kan. Iya. Kalau lihat di Kalau pasti virtual ngejar- kan manggungnya brengsek gitu kalian. ngejar kalau gue pribadi sih emang ini sebenarnya konsep band manggung sebenarnya, makanya nggak sabar pengen ini Manggung semua. ya. Yang panggung. Iya, karena kalau dari kita memang pengen banget ngejual visual di panggung sih, Iya. emang planningnya itu. Iya. Jadi bukan kan ada yang kita tahu lah, banyak lah band-band yang lu dengerin albumnya biasanya cuma begitu ngeliat di panggung Lebih galak gitu kan. lebih seru. Nah, gue larinya pengennya ke situ Kayak gitu ya. Ini sama tadi kita ngomongin Dream Theater lebih enak didengerin, ditonton belum tentu enak ya. Benar. Iya. Kan capek nggak mungkin. Aduh nanti mosing di Dream Theater silahkan. Silakan. Kalau Lagu bisa, iya. Spirit Carries On silahkan mosing nggak enak. Iya. Sama kayak nonton kayak dulu awalnya kayak Slipknot gitu, sebelum gue lihat manggungnya biasa aja. Cuma begitu ngeliat tahu visualnya begitu dan ngeliat itunya. visual mereka live keren banget. Iya. Beda Mainnya gitu ya. Soalnya kan kalau udah di panggung kan ya semua udah sepaket. Benar. Iya. Bonga-bonga. Rencana panggung terdekat kapan berarti? Panggung terdekat kita Yang live. live Pesta Pora. Pesta Pora. Pesta Pora ya? paling cepat. Yang September ya? Masih lama ya. September ya? Cuma katanya si Mitra sih mau bikin kan acara kan? Kita akan studio bikin itu. Ada Ya. studio gigs juga kan di sana di studionya gue Black pengen AJ. yang intimate Private live show. gitu. Ya private show. ah. Agustus pun bikin acara, makanya kemarin koordinasi supaya jadwalnya nggak benturan. Gitulah ya, seru sih. Seru. Ya Kangen pokoknya banget. Sama Mitra sih udah ngobrol, cuman kapannya belum tahu. Ya, Anak-anak juga udah oke, ayo. Kabarin dari jauh hari ya. Apa? Buat Jangan. nyiapin balon. Dadakan lah harus. Iyalah. Nggak seru Mana kamu mana. ngabarin kamu tiba-tiba kamu nggak dikabarin. Nyiapin balon, Mas. Oh iya, bisa jadi nyampein orang lain, emang tergantung pada kamu. Ya udah. Biasa beda ya. Iya. Iya. Belum tentu kita mau pakai lu. keras. Tiba-tiba nggak diajakin gitu ya. Enggak, Oh, biasa manggung gitu. bukan gak diajakin, gue yang nolak sih. Asik, sombong dia. Sombong. Sombong. Emang dia sih kelebihannya cuma disombong. Gimik, Mas. Gimik aja. Asik. Gimik aja. Biar makin kelihatan. Ya udah Mas, pokoknya harapannya kita ya semoga bisa kembali lagi ya. Kembali normal. Amin. Kembali Semuanya normal, Mas. acara-acara. Ya. Kangen Mas, ketemu di backstage tuh beda loh ketemu. Iya di beda. backstage. iyalah. Beda Mas. Iyalah. Seru-seru gitu kan, ketemu orang-orang. Padahal baru juga ketemu, tiba-tiba ketemu di backstage berasa reuni udah lama gak ketemu. Iya. Ketemu di padahal kita sering ketemu tapi Sering ketika ngumpul di backstage tuh beda. Beda. Rasanya beda kayak. Awalnya beda. Ya, iya. padahal manggungnya paling cuma 30 menit ya. Iya, Kadang di-cut kalau di festival. Iya. Kurangin mas. Satu lagu lagi gitu Mama lah. sih. Di festival. Tapi yang di backstage-nya itu yang lama bisa Beda. seharian. Iya. Ya nggak terlupakan. Kalau manggungnya ya pasti. Sampai datang pas Betul sekson. Mas. Kalau festival jarang ada section gitu ya. Check line aja udah Checkline syukur. bagus. Kalau band-band baru ada yang kamu dengerin nggak Mas? Band-band baru. 5 band lah, 5 band. Band Indonesia tuh band luar. Indonesia dong. lokal. Indonesia dong. Band Indonesia karena pandemi ini ternyata banyak banget band-band gawat sih Mas ya. Banyak kan. Ya. Band-band baru saya dengerin Bonga-Bonga, band baru kan? Iya, Iya, kita band band baru baru. benar. Dark Soul, band baru kan? Baru. Tapi belum itu tuh dia, belum ada album tuh, Dark Soul. Dengerin colongan beberapa lagu-lagunya aja. Itu terus ada berapa band lagi yang cukup menarik, band-band muda lah ya, bukan band baru, mungkin udah mereka sebelum pandemi udah ada. Iya, iya. Karena kebetulan kemarin Black NJ bikin Black and Submission itu, iya. akhirnya banyak band-band yang ngirim. Kemudian saya ada pekerjaan lagi yang harus dengerin band-band lagi. Itu banyak band-band ngeri Mas yang kadang kita nggak Iya. tahu. Ada band kalau di deathcore itu ada Esoteric Revelation tuh dari Jakarta juga. Itu juga gawat itu bandnya dengan sentuhan elektronik gitu. Iya. Jadi berasa di stadium lah dengerin dikit. Berapa band lagi yang menarik, saya lupa namanya, ada band dari Bogor kalau nggak salah Mas. Itu masukin musik etnik juga, lebih dalam lagi etniknya, jadi kayak dengerin Basicnya apa? Death metal apa black metal? nggak bisa dianuin Mas, lebih ke metal etnik sih. Oh. Jadi kayak folk metal ya, Oh, iya, itu iya. real folk metal kita Kayak ngomongin. Amon Amar. Amon Amart kan death metal dengan metal. Viking metal Iya. gitu. Yang mana yang, Melodi death yang metal. lagunya Suluk itu bukan Mas? Bukan. Suluk. Iya. Bener namanya Suluk. Itu band itu dulu yang Hah? pernah dulu sempat kita interview di acara kita Personilnya? sebelumnya. Iya, Yang gitarisnya di itu. The Majors ya dulu ya. Gitarisnya keluar dari band itu. Nama bandnya Suluk. 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 Keren Orang Mas. band Ke
Band Bogor. Iya, band Bogor keluar dari ininya dia bikin project itu bareng sama band, ada gitaris sama drummer band punk dari Bogor juga, Super Riot. Iya. Keren Mas. Mateng gitu secara mereka menggabungkan Dan musik lirik-liriknya itu isinya nasihat pakai bahasa Sunda bahasa semua. Sunda. Bagus bandnya Suluk. Meskipun cukup ya saya dengerin aja sih ya. Ini selera orang. Ada band Bandung juga namanya Bleach. Itu hardcore kekinian lah gitu. Tuh gawat juga di Kalau Mosak Solo. gimana Mosak? Apa? Mosak sayang bandnya tuh layu sebelum berkembang. Nggak jalan ya bandnya? Nggak jalan, Mas. Udah karena sibuk bersolo karir lagi. Iyalah. Kan nggak ketergantungan, Mas. Asik. Pokoknya yang penting ada karya. Yes. Bener. Ya kalau misalnya Mosak kebentuk, gue belum tentu main ke band-band lain loh. Iya, iyain aja. Iya, Yakub, Kalah cepet lah ya. sama ketua. Itu dong. Udah kita udahin aja nih acaranya. Iya, aku udah mulai semena-mena. Aku mulai mendominasi nih. Ada band solo namanya Sworn juga. Tuh, Sworn. Oke itu kayak old school death metal gitu musiknya. Tuh cukup menarik. Benediction gitu-gitu. Ada kayak Entong. Tapi banyak band baru yang mengadop dengan genre-genre lama lagi kayak thrash metal kayak Iron Voltage. Iron Voltage itu juga Iya. cukup oke tuh dari Iya. dari Bandung kan. Dari Bandung. Iron Voltage terus banyak sih ternyata di Indonesia tuh banyak banget band Mas. Loh metal mah Banyak banget di era pandemi itu banyak band yang lahir di situ terbentuk tahun 2021 gitu. Iya. Langsung rekaman. Dulu kita terbentuk tahun 93, rekaman album rilis 2010 Mas ya. Rekamannya susah Mas dulu. Benar. Sekarang rekaman gampang. Di rumah aja kan? Dia cara mendistribusikan gampang. Dulu kan susahnya minta ampun, ngirim ke majalah, ke zin aja dulu, kirim surat Iya, belum tentu belum dibales dibales. ya. Sekarang tuh dipermudah segala sesuatunya. Tapi dengerin band-band luar juga makin banyak juga Mas. Sana sih kayaknya lebih masif lagi ya kalau di luar. tapi Indonesia emang gila kok, emang buat metal mah. Buat metal mah. Wah, serem sih. Ngeri Mas sebenarnya. Iya. Ininya talentnya banyak, terus masanya juga banyak. Jadi makin Gua seru, variatif. Iya. Gue tuh nggak pernah lupa tuh atau pas masih sama Tengkorak dulu main pas opening Napalm Death dulu yang di Ancol tuh Iya. ya. Pertama ya itu ya. Iya. Update pertama. Kan apa namanya? Lagi ceritanya nemenin dia mau soundcheck nih. Dia belum tahu venue-nya sama sekali. Jadi dari dia nyampe dari bandara langsung ke hotel kan Iya. belum. Nah, terus kan di hotel kan di Ancol tuh. Dia naik ini nih, Naik perahu. naik boat kan. Lewat belakang jadi langsung Langsung ke panggung. belakang panggung kan. Datang terus lihat si yang pertama kali ngomong saya Emburi. Bingung terus kayak bingung terus datang berempat terus ngelihat panggung kan backdropnya Napalm Death itu gede kan. Dia pengen nanya ini beneran acara kita atau festival sebenarnya. Karena acara gede kan. dia nggak Karena kan metal dia di nggak sana pernah kan, dia nggak pernah main. Mereka tuh kalau buat show grindcore kan? buat Napalm Death sendiri Di bar-bar di klub-klub doang kan. Iya, kecil. dia main acara kayak gitu cuma di festival di Indonesia Iya, doang. gede gitu kan. Suffocation juga bilang Iya. ini capital of death metal tuh Indonesia. Karena sebenarnya katanya membuat itu besar kan. Di Iya, sana kan iya. mereka kalau bukan festival mainnya di bar-bar Iya, gitu. bar aja, iya, 200 orang, 300 Iya, orang. festival pun itu udah termasuk festival tuh ya, 200-300 orang ya. Kadang ya. Makanya sekelas Napalm Death aja tuh mereka main di acara sebesar itu tuh ya festival, nggak pernah Iya. ada show khusus Benar. live Napalm Death live di mana segede itu. Iya, No. iya. Itu berapa ribu orang yang nonton Waktu itu kan pertama orang setelah nonton- Metallica. Iya, setelah Metallica tahun 93 dan setelah Metallica ya, setelah Iya, Metallica. setelah Metallica. Metallica 93 karena Sepultura 92 ya. Ya, Nah, baru itu habis tuh itu. ada Napalm Death dan itu sih waktu itu kayak heboh. Aku nggak bisa nonton, nggak berangkat aku Mas. Oh nggak berangkat ya? Gak punya duit Mas. Gak punya duit waktu itu ya. Dulu tuh tiket berapapun juga mikir loh Mas. Iya, Dan iya. transportasi ke Jakarta kan dulu Oh iya. pilihannya yang enak naik pesawat atau nggak enak naik kereta api kan dulu Mas. Iya. Tapi bareng ayam dan Bareng gitu ayam, Mas. Gitu. Jadi kayak Zaman dulu. kayaknya nggak punya duit lah waktu itu. Nggak punya waktu mas, nggak punya Nggak waktu. punya waktu. Bukan nggak punya duit. Oh iya. Bukan nggak punya duit. Iya. Bener. Kok gini sih tanya? Iya. Nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Kalau duit mah kan ada kan. Iya. Duit kan iya, ada. iya. Cuman bukan duit kita. Ada tapi bukan duit kita.
Ya tapi zaman dulu Mas, saya kadang rindu Mas saat itu semua orang ketika Suffocation sini, semua heboh kan Mas. Iya. Nah makanya hype-nya tuh bisa ya setelah pandemi kalau gue bilang ya hype-nya setelah Akan seperti itu ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan sih ya. Iya. Karena orang ya haus hiburan. Ya benar. Iya, Kangen lagi ketemu teman-temannya. Iya. Akan nongkrong segala macam. Ayolah Pak Luhut dibuka. Keputusan sebenarnya di Bapak. Apa Bapak di itu. Dewan Komisaris Rockin Solo aja. Ya udah Mas Haji, makasih loh sudah Aku makasih Mas diajakin Sudah sini. datang ke diundang. Kapan-kapan lagi. kapan-kapan Ayo. lagi. Ngobrol-ngobrol. Diajakin ngobrol apaan lagi juga boleh. Ya ntar lah kalau Rocket apa namanya? Rockin Solo. Habis Rockin Solo ya, sini lagi gitu ya. Down for Life, Down for rilis, Life, rilis Sini lagi. Ya, boleh Mas. Saya diundang terus seneng aja Mbak Mia sama si Buka kan di bawah. buka. Punya gawat. Asal dari pagi aja. Iya, Mas. Iya benar-benar jadwal pagi. Iya, meskipun kita rekamannya malam. Malam, iyalah. Iya. Kan tadi kita sibuk ngobrol kan sampai Numpang malam. makan, mereka dikasih makan di sini. Iya. Oke Mas, terima kasih. Ini udah nih. Mas ya. Udah gini doang nih Mas. Iya. Oh ya udah. Udah malam nih. Udah malam balik. Omongan harus Iya, pulang. Bu. Besok pagi masih upacara soalnya kita. Upacara. Oke, terima kasih Ya, semua. Makasih semua. Oh, makasih. Terima kasih semua. Dah.